Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Natasha dengan NPM 2206028516 dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai skenario pada 3 modul yang menjadi tanggung jawab saya bagi perusahaan kelompok kami yaitu kelompok 8 dengan nama perusahaan Cipta Karya. Em, Baik, saya akan menjelaskan modul pertama yaitu modul wajib yang menjadi tanggung jawab saya adalah modul training. Skenarionya adalah sebagai berikut. Jadi, sebelum memulai skenario, saya memastikan bahwa sudah terinstall modul Employee Orientation dan Training. Jadi, pertama kita bisa masuk ke modul apps, lalu melakukan pencarian pada modul Employee Orientation. Nah, apabila sudah ada tulisan install seperti ini, berarti modul tersebut telah berhasil terinstall. Untuk memastikannya, kita juga dapat masuk ke dalam modul employee yang dimana menu barnya itu sudah ada em, menu training program seperti ini. Nah, selain modul training program, kita juga perlu memastikan bahwa modul e-learning juga telah terinstall karena modul ini juga dibutuhkan nantinya. Jadi kita lakukan pencarian juga terhadap modul e-learning dan terlihat juga sudah installed dan juga sudah bisa kita akses modulnya. Nah, setelah kedua modul tersebut sudah terinstall dengan baik, barulah kita dapat memulai proses orientasi dan training. Pertama, Zila selaku kepala seksi training perlu membuat training program baru. Caranya adalah masuk ke modul employee, kemudian masuk ke menu training program yang ada di menu bar, kemudian klik tombol new untuk membuat program baru. Isikan field data-data yang diperlukan. Nah, pada skenario kali ini, Zila perlu membuat 2 program. Field yang perlu diisi yaitu nama program, department, time period, dan responsible user. Nah, yang ini merupakan program 1, dan ini program 2 yaitu Advanced Excel for Financial Modeling. Yang tadi adalah Financial Analysis and Decision Making untuk Department Accounting and Finance. Ini untuk sama juga Department Accounting dan Finance. Nah, untuk memastikan kedua program training tersebut memang telah berhasil dibuat, kita bisa masuk ke modul Employee dan pilih menu Training Program. Di halaman ini terlihat bahwa sudah ada 2 training program yang dibuat. Nah, jadi sebenarnya kita masih perlu membuat beberapa program training, sehingga apabila cara manual tadi dilakukan, mungkin menjadi tidak efisien. Cara yang lebih efisien adalah dengan melakukan import master data untuk memasukkan data-data secara otomatis sehingga tidak perlu dilakukan penginputan data secara manual. Caranya adalah klik tombol favorites, lalu klik tombol import records. Nah, master data yang digunakan yaitu ini, di mana sudah ada data-data seperti department, responsible user, training program, date from, dan date to, yang memang diperlukan ketika kita ingin membuat data ketika kita ingin membuat training program baru. Nah, kita klik aja upload file di sini, kemudian kita unggah file yang tadi. Nanti kita klik tes untuk menguji validasi dari file tersebut. Dan apabila sudah ada everything seems valid, berarti bahwa file kita sudah valid dan dapat digunakan. Kemudian klik tombol import yang di sini untuk mengimpor data tersebut. Dan apabila kita buka lagi halaman employee training program tadi, terlihat bahwa semua training program ini sudah berhasil terimport. Selanjutnya mungkin pada skenario ini kita hanya perlu fokus pada satu program untuk dilakukan pengelolaan. Jadi pada skenario ini saya memilih untuk fokus pada program Talent Acquisition and Recruitment Strategies pada Department Human Resource. Nah, kita bisa klik confirm event di sebelah sini, nanti statusnya akan berubah menjadi confirm.
Nah, setelah itu Zila selaku kepala training perlu mengirimkan email pemberitahuan kepada pesertanya, yaitu employee yang akan mengikuti kegiatan. Caranya adalah dengan klik tombol send by email, kemudian kita masukkan aja recipient, subject, dan isi dari email tersebut, lalu klik send. Setelah berhasil mengirimkan, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi training yang akan dilakukan akan berupa course yang dapat diikuti oleh peserta. Maka kita perlu membuat materi course. Nah, berikut ini contoh materi yang sudah saya buat, yaitu ada perbedaan talent acquisition and recruitment, STAR method untuk mengevaluasi kandidat. Nah, materi tersebut perlu kita unggah untuk dapat diakses oleh para peserta training. Caranya adalah dengan masuk ke modul e-learning, lalu klik tombol new, lalu kita membuat course baru dengan cara memasukkan course title, kita klik add content. Nantinya akan muncul pop-up seperti ini, di mana kita bisa isikan saja konten title-nya apa, konten type-nya dokumen, kemudian kita upload juga dokumennya, responsibelnya, dan allow download. Setelah itu kita bisa klik save and close. Hasilnya akan seperti ini. Nah, selain menginput materi, Zila juga perlu menginput kuis untuk menguji kemampuan peserta setelah mempelajari materi. Maka dari itu, course ini perlu diakhiri dengan perolehan sertifikat lulusan bagi peserta. Maka kita perlu membuat certification terlebih dahulu. Caranya adalah dengan masuk ke modul e-learning dan kita pilih menu course yang di sini. Nanti akan muncul pilihan lagi, kita pilih certification. Klik tombol new. Nanti em, kita akan masuk ke halaman ini di mana kita bisa mengisikan certification title. Langsung aja add a question. Nanti akan muncul pop-up untuk mengisi pertanyaannya. Kita bisa isi aja pertanyaannya, terus question type-nya, dan pilihan jawabannya beserta jawaban apa yang benar dan skornya yang didapatkan berapa. Kemudian klik save and close untuk menyimpan pertanyaan tersebut. Buat satu lagi pertanyaan, jadi totalnya ada 2 pertanyaan di sini. Nah, sertifikasi yang baru saja ini kita buat perlu dimasukkan ke dalam course yang bersangkutan. Maka kita perlu masuk ke course tadi, yaitu Talent Acquisition and Recruitment Strategies. Di sini kita masukkan lagi kontennya dengan cara klik Add Content. Nah, di sini kita bisa masukkan konten title-nya apa, lalu certification-nya kita masukkan tadi certification title yang sudah kita buat. Lalu sama seperti tadi responsible, duration, dan content type-nya juga certification. Klik save and close untuk menyimpan. Nah, pada tahap ini sebenarnya kita juga telah berhasil menyiapkan course untuk kegiatan training. Maka langkah selanjutnya kita perlu mempublikasikan course yang telah kita buat. Caranya adalah dengan klik tombol go to website yang di sini. Klik aja tombol go to website. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa kedua konten masih unpublished, yang berarti belum terpublikasi dan belum dapat diakses oleh peserta. Untuk mempublikasi, caranya adalah kita bisa masuk satu-satu nih ke kontennya, kemudian kita publish saja di sini, kita klik publish di sini, kemudian hasilnya nanti akan terlihat bahwa kedua konten sudah terpublikasi karena sudah bisa di start. Nah, untuk mengeksplorasi hasil dari course ini, maka kita perlu mengikuti course sebagai 3 user, yaitu Yasmin, Zain, dan Hilda. Pertama, login sebagai Yasmin, dan kita masuk lagi ke halaman course yang tadi, kemudian klik go to website. Di sini kita join this course, lalu start now. Nah, di sini nanti akan muncul materi yang sudah tadi kita unggah, kemudian pada section ini get certificate kita bisa klik aja kalau sudah memahami materinya. Kemudian
em, nanti akan masuk ke sini, kita bisa klik Start Certification untuk memulai sertifikasi. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, jawab saja. Apabila sudah, klik Submit. Nah, nanti akan ada skornya. Apabila, nah karena Yasmin berhasil menjawab semua pertanyaan, maka dinyatakan lulus dan dapat mendownload sertifikasi yang ada. Nah, berikut ini gambaran sertifikatnya. Nah, berikut ini hasilnya apabila peserta tidak lulus pada course. Contohnya pada user Zain ya. Skornya 0 dan tidak bisa mendownload sertifikasi di mana Zain perlu mengambil kembali course tersebut. Nah, ini merupakan untuk user satunya lagi yaitu Hilda yang berhasil lulus course-nya. Nah, karena sudah selesai, kita Zila selaku kepala seksi training perlu melakukan konfirmasi bahwa training tersebut telah berhasil dilakukan. Caranya adalah dengan masuk ke training program tadi, kemudian klik tombol event complete sebelah sini. Nanti statusnya juga akan berubah menjadi completed. Nah, dengan ini proses trainingnya sudah selesai dilakukan. Nah, selanjutnya terdapat model proses bisnis terkait modul tadi, yaitu melibatkan dua aktor, yaitu kepala seksi training dan employee. Jadi prosesnya itu dimulai ketika kepala seksi training membuat training program, kemudian mengkonfirmasi training program tersebut, mengirim pemberitahuan terkait training program, dan menyiapkan materi course. Kemudian membuat course baru, berisi konten materi, membuat sertifikasi disertai pertanyaan kuis, mempublikasikan course, dan kemudian dilanjutkan dengan employee yang dapat bergabung dengan course. Kemudian employee dapat memulai course, dan apabila employee tidak lulus, maka perlu memulai course lagi, dan apabila lulus, dapat mengunduh sertifikat. Selanjutnya diakhiri dengan kepala seksi training yang mengonfirmasi status selesainya train. Kemudian berikut ini merupakan master data yang digunakan untuk skenario modul training, sama seperti tadi yang sudah saya presentasikan. Oke, selanjutnya modul ekstra yang menjadi tanggung jawab saya yaitu modul employee disciplinary tracking dan modul custody. Pertama, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu skenario pada modul employee disciplinary tracking. Jadi, sebelum memulai skenario, perlu dipastikan bahwa modul disciplinary tracking itu sudah terinstall. Yaitu modul ini terlihat bahwa sudah terinstall karena sudah ada tulisan install dan sudah dapat diakses pada modul employee, di mana kita bisa navigasi ke menu disciplinary action pada menu bar. Apabila modul tersebut sudah dapat diakses, maka pertama, Santi selaku manajer HR perlu membuat disciplinary categories terlebih dahulu. Jadi, pertama masuk ke modul employee dan pilih menu disciplinary actions. Yang ini, lalu kita pilih disiplin kategori. Nantinya akan masuk ke halaman berikut, di mana kita bisa langsung aja klik tombol new di sini. Nah, nanti akan muncul field yang perlu kita isi nanti. Yang penting yaitu ada name, code, dan kategori type. Nah, terlihat bahwa pada halaman disciplinary categories, kita telah berhasil membuat satu kategori baru. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, Santi telah membuat master data terkait disiplin kategoris yang bisa diimpor, sehingga dapat secara otomatis membuat disiplin kategoris. Berikut ini merupakan master data yang digunakan. Nah, di sini sudah ada data-data name, code, dan kategori type yang diperlukan ketika membuat
disiplin kategoris. Nah, sama seperti tadi, kita klik favorit, import records, upload file, kemudian kita upload aja filenya, kita tes, jika sudah valid, kita bisa langsung import, dan nanti di sini sudah muncul semua disiplin kategorisnya. Nah, selanjutnya Santi mendapat laporan mengenai 2 employee, yaitu Gigi dan Lila, mengenai ketidakdisiplinannya di tempat kerja. Maka Santi perlu membuat disciplinary action mengenai kedua employee tersebut. Pertama kita pilih dulu disciplinary action, pilih lagi disciplinary action, kemudian ntar akan diarahkan ke halaman berikut di mana terlihat belum ada disciplinary action yang ditambahkan. Klik tombol new, kemudian isikan data-data yang dibutuhkan seperti employee, department, reason, dan internal note. Kita buat dua, yaitu oleh Gigi dan Lila. Kemudian klik tombol proceed pada dua-duanya. Nanti statusnya berubah menjadi waiting explanation. Nah, status ini berarti bahwa Santi perlu menunggu penjelasan dari Gigi dan Lila yang bisa diinput pada field explanation by employee yang ini. Nah, setelah Gigi dan Lila masing-masing sudah menginput explanation-nya, mereka bisa klik tombol submit, kemudian nanti statusnya berubah menjadi waiting action. Nah, di sini nanti Santi perlu memproses di mana em, pada field action di sebelah sini kita bisa klik confirm atau tidak. Nanti jika sudah, em, kita bisa langsung aja klik validate action. Jadi Santi merasa bahwa penjelasan Lila kurang dapat menjelaskan pembelaan, maka untuk Lila kita refuse, yaitu actionnya kita masukkan refuse, dan kita validate action, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, action sudah validate. Nah, pada tahap ini proses disciplinary action telah selesai. Nah, model proses bisnisnya melibatkan 2 aktor, yaitu manajer HR dan employee. Proses dimulai ketika manajer HR membuat disciplinary categories, membuat disciplinary action, memproses disciplinary action yang telah dibuat, menunggu penjelasan dari employee, kemudian employee memberikan penjelasan, dilanjutkan dengan manajer HR yang memutuskan penerimaan penjelasan dan memvalidasi disciplinary action. Master datanya ini merupakan master data yang sudah tadi saya presentasikan. Nah, modul berikutnya menjadi yang merupakan modul ekstra dan menjadi tanggung jawab saya, yaitu modul custody. Jadi, skenario-nya pertama kita perlu memastikan bahwa modul sudah terinstall dengan cara kita cari modul custody di sini. Kemudian, apabila sudah install, kita bisa masuk ke modul custody. Kemudian, sebagai manajer HR, Santi perlu mendaftarkan properti apa saja yang bisa dipinjam oleh employee. Maka dari itu, masuk ke ke properti melalui menu bar. Kemudian kita klik tombol new di sini untuk membuat properti baru. Isikan saja data yang diperlukan seperti nama properti dan properti form. Kemudian buatlah hingga beberapa properti, yaitu ada laptop, kendaraan, monitor, dan webcam. Nah, Tari membutuhkan beberapa properti untuk keperluannya dalam meeting dengan vendor eksternal. Maka Tari mengajukan beberapa peminjaman melalui custody request. Jadi pertama masuk ke modul custody, lalu pilih menu custody request sebelah sini. Klik tombol new untuk membuat permintaan peminjaman properti. Tari mengajukan permintaan pada monitor dan webcam. Di sini juga bisa diberikan alasannya, requested date, return date, dan propertinya apa. Setelahnya, klik tombol send for approval pada keduanya agar dapat diproses. Nanti statusnya berubah menjadi waiting for approval. Nah, di sini manajer HR atau Santi bisa approve atau refuse terkait permintaan tersebut. Nah, untuk
permintaan peminjaman monitor kita approve, nanti statusnya berubah menjadi approve, dan untuk webcam kita refuse, dan nanti akan muncul pop-up mengenai reason. Kita bisa klik sertakan saja alasannya kenapa, proceed, dan nanti statusnya akan berubah menjadi refuse. Dengan begini, skenario pada modul custody telah selesai. Berikut ini model proses bisnis yang terkait dengan modul tersebut, yaitu melibatkan manajer HR dan employee. Proses dimulai dengan manajer HR yang mendaftarkan properti, kemudian dilanjutkan dengan employee yang membuat custody request. Employee mengajukan permintaan persetujuan, kemudian manajer HR membaca penjelasan alasan permintaan, kemudian memberikan keputusan terhadap custody request sebagai penanda berakhirnya proses bisnis di modul custody. Nah, skenario pada modul ini tidak membutuhkan master data. Sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai skenario dan proses bisnis dari modul yang telah saya install dan menjadi tanggung jawab saya. Terima kasih.